tabel apa sih nanti? Oke, langsung gambarnya aja. Oh ya, langsung gambar. Oke, tapi kamu kurang bagus hasilmu. Tapi oke. Ya, oke. Coba tunjukkan Dewa Agung. Ini kurang banyak titiknya ini. Sehingga akhirnya dia kasih shred gitu ke bawah, ya kan? Ya. Nah, yang mana yang laminer? Tentu yang biru itu. Iya, Pak. Oke. Lalu berangsur-angsur hingga ke kuning, N-nya pasti lebih tinggi yang kuning itu, 10 itu. Iya, betul, Pak. Oke. Tunjukkan dari sumbu vertikal yang di bawah kiri, ya, untuk menuju garis biru. Ini, Sembarang. Pak. Ya, misalnya, ya itu. Garis horizontal dari kiri sampai batas garis biru. Shred. Itu namanya apa? Panjang vektor kecepatan, kan? Iya kan? Ini kan kecepatan yang dia omongin, ya kan? Iya, iya, Pak. Oke. Panjang vektor kecepatan, kan? Oke. Sehingga yang di atas itu 0 dia. Punya kecepatan. Karena dekat dinding. Oke ya. Nah, dekat dinding katakanlah pada 0,8 ya R per R-nya. Oke ya. Geser ke biru. Shred. Pakai pensilmu. Oke, itu panjangnya vektor kecepatan. Ya. Kalau lanjut ke merah, geser. Oke, itulah selisihnya momentum. Ya, mana lebih besar kecepatan merah sama biru? Merah. Oke, tahu ya? Oke, nah saudara, kamu pernahkah disuruh ibumu memasukkan sesuatu ke dalam toples itu? Nah, tolong kamu masukkan ya tepung beras itu ke dalam toples. Lalu kamu bikin corong kayak gini, ya, agar tidak tumpah ya. Stres. Namanya tepung kan juga kadang-kadang basah kan, ngerti ya? Lalu kamu tuang dia tepungnya ke dalam toples dari sini masuk sini, ya. Nah, karena dia sedikit basah, dia ngumpul di sini. Akhirnya nyumbat, gak berani, gak mau mengalir ya. Apa yang kamu lakukan? Ini kan. Tahu? Ini bandingkan dengan suara tadi. Ngerti? Oke. Di pabrik ada yang namanya bahasa prakteknya itu namanya talang goyang. Untuk mengalirkan golongannya tepung, serbuk gitu untuk dipindah. Oke, walaupun dia sudah dimiringkan, ya, sehingga dia bisa melorot dengan gravitasi, kadang-kadang namanya pasir ngumpul kan, ya kan, ngumpul. Gak mungkin juga diginiin ya, gini kan, karena kalau gini gak kemana-mana, dia terlalu dekat, kalau dia jaraknya jauh. Lalu diapain? Talang ini, diginikan. Ngerti? Itulah yang menyebabkan aliran turbulen itu momentumnya besar. Nah, rumusnya nanti, rumus empiriknya kan ada ya. Kalau laminar dalam pipa adalah U per U sama dengan 1 dikurangi R bagi R kuadrat. Oke, rumusnya. Ya kan? Nah, turbulen hampir dimirip-miripkan gitu. 1 dikurangi R per R, tapi dikurung semua. Ya, bukan R per R-nya yang kuadratkan. Semuanya dikurung pangkat 1/N. Nah, N-nya itu menyebabkan kayak gini. Itu kan yang sudah kita pelajari. Oke. Baik. Terima kasih Dewa Agung. Silakan stop share.
Ya, terima kasih, Pak. Iya. Siapa yang masih punya gambarnya? Yang lain. Kemarin ada yang cantik-cantik. Akhirnya jumlah titiknya itu memenuhi. Siapa ya? Sehingga dia bikin 100 titiknya itu. Atau 500 gitu. Siapa? Silakan. Siapa? Siapa namamu? Sofia. Sofia, silakan Sofia. Izin share screen, Pak. Ya. Oke. Agak kiri kan? Saya tak kiri. Oh, ini kayak punya Dia Agung. Tapi titiknya banyak, luar biasa. Berapa jumlah titikmu, Sofia? Ini dibuat 0,01. Titik datamu berapa? Ada 100. 100. Kalau Dewa Agung tadi berapa? Ya, pasti lebih sedikit. Iya, Pak. Punyamu berapa Dewa Agung? Ini Cuma harus 10 atau 20, 10. Pak. Tentu saja ya. Ini banyak ini. Pakai Excel kan enggak masalah. Lihat Sofia, tunjukkan bahwa laminer itu membesarnya pelan-pelan secara parabolik. Kurva biru kan? Ya. Dari dinding, mana dinding Sofia? Oke, 0 kan kecepatannya dinding. Nggak usah dirusak gambarmu. Nggak usah dirusak. Ditunjuk dengan kursor biasa. Terus ke atas saja. Mulai titik 1 itu. Oke, lalu pelan-pelan menuju ke tengah pipa. Geser. Lah, bukan itu. Menurunut garis biru. Laminer. Nah, membesarnya kan sedikit-sedikit kan? Ya. Ya, parabolik membesar, membesar, membesar sampai mana di tengah? Di tengah-tengah pipa mana? Oke, terus. Nah, sampai di tengah-tengah pipa mana? Pada tengah-tengah pipa R-nya sama dengan 0. Terus, oke, berapa panjang kecepatannya dari garis vertikal ke garis horizontal? Maksimum velocity kan ini, ya. Nah, coba lihat yang merah dan yang lain. Apa yang terjadi? Ya, coba dengarkan kata-kata saya. Kurva biru itu membesarnya kalau digambarkan dengan suara itu gini. Sret, 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 sret gitu ya. Tapi yang lainnya turbulen kayak gini, tiba-tiba dari 0 tiba-tiba apa? Srot. Gitu kan? Baru membesar pelan-pelan. Ngerti? Srot. Pelan-pelan. Nah, berapa kecepatan dekat dinding? Dinding tepat 0 dia kecepatannya. Tetapi begitu dia bergerak sedikit aja, terjadi lompatan kecepatan. Sret. Baru pelan-pelan. Gitu ya. Nah, inilah yang selain warna biru itu sulit dirumuskan secara analitis. Menurut Reynolds number-nya, aliran itu bergerak dengan N yang eksponensial turbulen yang membesar selaras dengan pembesarnya Reynolds number. Bagus gambarmu, Sofia, dan pengertiannya juga. Terima kasih. Silakan stop share. Baik, saya akan mengulang sedikit apa yang kita sudah bicarakan.
Oke, sudah bisa melihat semua? Sudah, Pak. Ini kan yang kita sedang bicarakan tadi, semuanya sudah mempraktekannya menurut grup masing-masing. Ya, ini adalah rumus laminar yang sudah kita dapatkan untuk aliran laminar dalam pipa kecil. V rata-rata dibagi Umax-nya sama dengan setengah. Untuk fully developed turbulent flow, ya, rumus empiriknya adalah ini. Oke, yang N itu akan membesar, ya, selaras dengan membesarnya bilangan Reynolds. Rho kali V kali diameter bagi mu, ya. Bilangan Reynolds-nya kan Rho V kali diameter bagi mu. Nah, tampak bahwa dari volumetric flow rate-nya, ya, rumus bahwa ini adalah laju volumetrik aliran kalau dilihat dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kali pi kali r kuadrat. Ini kan V kali luasan pipa kan. Oke ya. Yang ini kalau dengan detail medan kecepatannya yang berbentuk parabolik atau eksponensial tadi. Ini milik turbulen. Kalau dikembangkan, ya, V dibagi Umax, nah pi-nya dihilangkan, maka ini sama dengan seperti R kuadrat kali ini. Diperoleh V rata-rata bagi Umax, kalau laminar tadi adalah separuhnya, V rata-rata separuhnya. Nah ini miliknya turbulen ini. 2N kuadrat dibagi N plus 1 dikalikan 2N plus 1. Nah sekarang mari kita praktekkan. Kalau Reynolds-nya 4 kali 10 pangkat 3 dengan N6, bandingkan RE-nya 3,2 kali 10 pangkat 6, N-nya 10, maka V rata-rata Umax-nya makin mendekati angka 1. Jadi V rata-rata bagi Umax untuk N6 adalah turbulen 0,79. Kalau N-nya 10, V rata-rata bagi Umax adalah 0,87. Itulah yang disebut turbulen profile lebih full, lebih fuller, lebih penuh, lebih ngembung, gitu ya. Ini perbandingan laminar dan turbulen kalau dibuat tak berdimensi R per F bagi U bagi Umax. Ini kan yang tadi kita bandingkan, ada lompatan Schroth baru besar. Persis ilustrasi saya ini dengan yang saudara dapat. Nah, saya mau tanya, V rata-rata dibagi Umax untuk aliran yang seperti apakah yang sama dengan 1? V rata-rata bagi Umax sama dengan 1 itu aliran apa? Uniform. Siapa bilang itu? Dewaku. Iya. Iya, uniform. Sehingga sama dengan 1. Maka angka 1 itu tarik ke atas. Itu adalah inviscid flow. Uniform. Sehingga ada kerugian aliran akibat gesekan kan? Coba dibikin kayak gambar kayak yang akan saya gambar ini ya. Saya memilih aliran yang di dalam saluran. Nanti dipelajari loh ya, liburanmu bisa mengikis ingatanmu. Nah, kalau dia uniform velocity profile karena inviscid, gini dia. Nah ini, oke, lihat ya. Ini inviscid flow, ya, dengan profil yang uniform. Coba kalau saya bandingkan dengan laminar yang kayak gini. Oke, lihat enggak? Berarti yang hilang mana? Yang hilang yang saya arsir ya, coba ya. Dibandingkan, berarti yang hilang yang mana? Hilang apa Pak itu, Pak? Hilang keidealannya dari ideal
invisit menjadi viscous laminate loh. Itu loh yang hilang. Ya. Ngerti maksudnya? Itu adalah sama dengan velocity deficit. Daerah ini saya sebut velocity deficit. Oke. Ini kan, ini masih saya masih defisit, bukan deposit ya, defisit. Kekurangan ya. Oke? Nah itu. Sehingga saudara tahu bahwa ada kerugian energi nih akibat gesekan. Nah, ini adalah penjelasan saya yang sudah saya share hari ini di Winandra, yaitu tentang bagaimana kita mengukur untuk mendapatkan N itu. Ini apa wangsit dari langit? Ya tentu saja, tetapi bagaimana mengukurnya di lab? Prosedur eksperimental untuk mendapatkan N empirik. Ya, ini ada pipa. Kamu masukkan pitocube. Sudah dapat pelajaran pitocube kan dari saya? Waktu kita bicara static, stagnation, dan dynamic pressure. Masih ingat ya? Bagaimana mengukur kecepatan dengan tabung pito? Ini adalah pengukur tekanannya dengan manometer pipa. Ini karena tekanannya serba sama, diambil di tap di pipa. Ini tekanan statik, yang di sini tekanan stagnasi. Selisihnya tentu adalah tekanan dinamik, delta H ini. Tekanan dinamik berarti setengah rho V kuadrat. Setengah rho V kuadrat sama dengan delta H. Ya kan? Sehingga dengan mengukur delta H dapat dapatkan kecepatan. Ya. Oke. Ini untuk membicarakan rumus U per U max fungsi R per R yang tadi sama Sofia ditunjukkan gambarnya itu, ya. Yaitu bikin R dari 0 sampai R dan U dari U max sampai 0, gitu ya. Oke, ini tetapi dibalik tadi. Bahwa yang ada di tengah adalah karena gambarnya si Sofia tadi untuk pipa atas ya. Kalau ini untuk yang pipa separuh ke bawah. Oke, tidak ada masalah ya. Pokoknya seperti ini didapatkan R dan U. Dari ngukur tapi ini, bukan dari Excel. Kenapa saudara bisa dapat dari Excel? Karena N-nya sudah dapat. Justru ini mau mencari N ini. Ya, ya lalu R bagi R. Lalu U dibagi U max. Oke, jadi rumusnya kan U bagi U max, 1 kurangi R per R pangkat 1 per N. Saya ambil natural logaritmik. Ln U per U max, berarti ini 1 per N, ln 1 kurangi R per R. Ya, berarti kalau saya membuat grafik double log, ya, di mana sumbu ini adalah ln U per U max, ini adalah ln 1 kurangi R per R kuadrat, dari ngukur kita dapatkan titik-titik dengan tanda silang itu. Nah, didekati dengan garis lurus. Yang paling tersentuh paling banyak itu adalah makin benar. Ya, tanda silang ini didekati, diambil kira-kira yang tersentuh dengan garis linier ini makin banyak. Oke, sehingga terjadi kurva linier. Kamu ambil kemiringannya, sudut alfa, ya. Maka saudara tahu kan, arkes tangan sudut alfa ini adalah sama dengan tangan arahnya, M, menurut kalkulus. Ya, ya, arkes atau tangan alfa sama dengan M, ya, yaitu maka dari tangan alfa ini didapatkan N-nya, gitu ya. Karena ini loh, ini kan sama dengan Y sama dengan M kali X, gitu ya. Masih ingat kan kurva para linear Y sama dengan M kali X. Berarti tangan arahnya M itu adalah 1 per N, ya. Kalau tangan arahnya sudah didapatkan sama dengan 1 per N, N-nya kan bisa didapatkan. Ya, arkes tangan alfa sama dengan 1 per N, maka N-nya adalah bisa didapatkan. Nah, ini cara kita mendapatkan eksponen N tadi. Nah, kemudian kita bicara tentang tinjauan energy consideration, ya, tinjauan dari sisi balance energi aliran di dalam pipa. Oke.
Ini adalah persamaan di Max plus 1. Persamaan yang di Max plus 1 persamaan energi. Oke. Ya. Si pembuat buku ini sudah saya katakan, dia orang yang sangat baik, orang yang sangat berkualitas. Membuat sesuatu kontrol volumenya dengan pertimbangan matang. Apa pertimbangan matangnya ini? Satu, aliran ini mengalami perubahan 3 hal. Satu, perubahan arah dari horizontal ke vertikal. Oke. Dia mengalami perubahan penampang dari besar ke kecil. Oke. Ya. Dan dia punya panjang tertentu. Oke. Kenapa disebut itu penting, Pak? Karena perubahan arah dan perubahan penampang itu mempengaruhi apa yang disebut kerugian minor akibat separasi. Sedangkan kerugian gesekan itu didapatkan akibat gesekan pada penampang yang dianggap konstan, lalu gesekan murni pada penampang konstan itu berapa. Ini adalah persamaan dari Max plus 1. Ya, energi spesifik E yang ada di persamaan ini adalah jumlah energi dalam spesifik atau disebut energi termodinamika dari substansnya, air kah, udara kah, atau gas yang lain. Itu dari diagram termodinamika fungsi temperatur dia. Ya, bahwa energi dalam spesifik, energi kinetik spesifik, energi potensial spesifik. Ditambahi memang aslinya persamaannya ya. P per rho. P per rho ya. P per rho adalah energi tekanan spesifik. Energi tekan spesifik ya. Kalau P tekanan, kalau saya bagi rho adalah energi tekanan spesifik. Siapa bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan rho VDA ini? Rho V kali DA itu pelajarannya anak Max 1. Kalau nggak bisa tak suruh balik kamu. Mass Halo. flow, Apa? mass flow rate. Mass flow rate. Yang lain kemana ya? Ini sudah habis Idul Fitri nih. Oh, yang jawab kok Sofia, Dewa Agung, itu aja. Oke, jangan jawab lagi yang sudah ya. Ini disebut mass flow rate. Satuannya apa? Coba. Yang lain. Kilogram per second. Iya, Risa lagi. Ya, kilogram per second. Ini sama saja nih, Rizal Hadiah Rasan ini. Oke, lalu apa satuannya dari setiap elemen E itu? U, V kuadrat per 2, G kali Z. Kalau disebut energi spesifik, satuannya apa? Joule per kilogram. Siapa yang jawab itu? Rizal lagi. Joule per kilogram, betul. Sehingga kalau E berarti P per rho apa satuannya? Yang sama Pak, Joule per sama, karena dia di jumlah, sama. Nah, kalau E ditambah P per rho kali rho V dot dA, satuannya apa? Joule per second. Siapa yang jawab itu? Angkat tangan. Loh, saya nggak tahu namamu, sebutkan. Halo. Loh, habis jawab kok hilang. Siapa yang tadi jawab itu ya? Saya, oh ya, Cikar, Pak. Sikra, benar jawabanmu. Berdua, Pak. Joule per second. Apa joule per second itu, Sikra? Daya. Daya, power. Oke,
Oleh karena itu kita bicara power ini. Kenapa kok laju tidak energi? Kok laju energi? Laju energi itu power. Kenapa? Karena untuk aliran fluida tidak ada istilah energi. Semuanya laju, laju momentum, laju energi, laju aliran massa, gitu ya. Oke. Nah, ruas kiri semuanya laju energi. Q dot laju, panas. W dot shaft laju energi poros. W dot shear laju energi gesekan. W dot other mungkin ada laju energi yang lain, gitu ya. Oke. Yang del delta E rho dV sama. Ini adalah laju energi yang berubah dalam volume atur. Kalau steady ini dinolkan. Gitu ya. Nah, saya ingin tanya nih. Mengapa persamaan yang sudah genah ini lalu diasumsikan W dot shaft-nya sama dengan 0? Tidak diasumsikan. Menurut gambar ini, kita ingin mengkalkulasi energi yang kerugian energi akibat gesekan, akibat viscous effect, ya, akibat viscous effect, baik gesekan karena Mayor losses maupun akibat separasi karena minor losses. Oke, ya, kita tujuannya itu. Maka dibuat volumator dari 1 ke 2 ini. Ada yang terjadi karena perbedaan ketinggian, ya. Ada yang karena perubahan penampang, ada yang gesekan karena panjangnya, ya, ada yang karena dia berbelok, ya. Oke, saya tanya sekarang balik lagi, setelah tahu dimensinya adalah power atau laju energi, ya, lalu apa gini? Kenapa W dot shaft-nya dinolkan? Karena, halo, siapa namamu? Angkat tangan gitu, nak. Filstan, kenapa Filstan? Bagus. Lah ya kenapa kok tidak ada Filstan? Kok disengaja tidak ada? Betul, karena tidak ada. Betul. Nggak ada mesinnya nih, Pak. Nggak ada mesin fluidanya nih. Baik. Jadi jawabannya adalah untuk mengkalkulasi yang ada di dalam sistem alirannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar, gitu nah, ya. Bukan hanya tekanan. Agar ya oke lah tekanan. Agar tidak ada campur tangan dari surrounding atau pihak luar, ya, di dalam sistem aliran ini. Kalau di 1 dan di 2 berubah tekanannya, berarti itu adalah kalkulasi kita tentang itulah jumlah yang rugi akibat jumlah energi yang hilang karena kerugian. Gitu. Jangan ada tambahan lagi dari daya poros, nanti jadi bias. Gitu ya. Baik. Terima kasih Wilson. Baik. Jadi jangan dikasih daya poros ya, nanti jadi angel ngitungnya. Biar supaya tahu kalau gesekan ini terjadi sendirinya di dalam sistem, apa yang terjadi di antara dia sendiri, gitu ya. Dengan kata lain. Nah, kalau W dot other itu dinolkan, wajar lah. Jangan terlalu lebay lah, ngitung energi elektromagnet, energi elektrostatik, ya. Ya, pokoknya nggak ada lah, ini energi akibat fluida saja lah, gitu ya. Oke, nah mengapa W dot shear sama dengan 0? Ini yang paling menarik nih. Katanya menghitung rugi energi. Kok W dot shear itu kan akibat gesekan, Pak. Mengapa 0? Siapa bisa jawab? Saya Pak, Silakan. kan rumus daya itu Fs per T, atau bisa juga diubah menjadi F kali V. Nah, F-nya itu berasal dari nilai gaya geseknya yang terjadi di pipa, di dinding pipa. Sementara kecepatan pada dinding pipa itu 0, maka jadinya daya itu 0.
Oke, bagus Sikro, bagus. Oh, iso ngono lho. Nah, saya tanya ya sekarang, Sikro, tetap Sikro. Itu kan yang di dinding Sikro. Lalu bagaimana yang tidak di dinding? Gambar saya ini kan jelas, kalau di dinding memang ada gesekan besar kan? Kecepatannya 0. Oke. Lah yang bukan dinding, itu kan juga ada gesekan. Sikro, gambar ini yang mana yang bebas gesekan? Yang di tengahnya, Pak. Yang di tengah pipa ya? Iya, Dinding. yang antara substansi zatnya itu. Ini di tengah-tengah sumbu pipa ini, ini nggak ada gesekan. Nah, di sini kan ada gesekan di dalam boundary layer kan? Ini kan ada. Nah, saya terangkan. Memang benar kata yang disebut Sikro bahwa garis titik-titik kontrol surface ini menunjukkan di dinding F karena V wall-nya 0, ya tidak dikalkulasi tepat di dinding. Nah, di kontrol surface yang 1 dan 2 sebagai pintu, adakah gesekan? Ada, tetapi antara F dan V ini tegak lurus. Sementara cosinus 0 cosinus 90 adalah 0. Ya kan? Kalau ada gesekan di sini, pasti arahnya adalah di penampang ini kan? Gesekan arahnya ke sana, kecepatannya arahnya ke sini. Gesekannya tegak lurus dengan V. Jadi di kontrol surface-nya semuanya 0 ini, W dot shear ini. Lalu bagaimana mengkalkulasi kerugian gesekan yang tidak dikontrol surface? Namanya dia menggunakan analisa input-output. Berapa jumlah energi di satu? Dihitung. Berapa jumlah energi dua? Dihitung. Ya, kalau terbukti di dua lebih kecil dari di satu, berarti itu adalah ada rugi. Ya kan? Berarti ada rugi. Kerugian energi tiap satuan laju massa, kerugian energi tiap satuan massa itu, atau kerugian power tiap satuan laju massa itu adalah disebut head loss, yaitu energi spesifik loss. Ya, nah, diasumsikan steady, incompressible, pressure dan temperatur uniform at cross section. Kenapa perlu itu, Pak? Karena ini, kalau temperatur uniform, U-nya bisa keluar integral. Ya, karena kalau tekanannya uniform, dia bisa keluar integral. Density uniform, dia bisa keluar integral. Tapi jangan V-nya, karena V-nya nggak uniform. Oke, ya, karena V-nya nggak uniform. Makanya ini, dengan cepat maka M dot kali, karena ininya M dot, maka M dot kali U2 dikurangi U1 kan, ya, di inputnya kan min, ya. Ini mengandung 2, kontrol surface 1 dan 2. Yang di satunya kan min, ya, karena dia inlet. M dot kali U2 kurang U1, M dot kali P2 per rho dikurangi P1 per rho. Ini keluar integral semua. M dot kali GZ2 dikurangi GZ1. Tapi ini tidak boleh langsung dikeluarkan karena viscous flow tidak uniform velocity-nya. Oke kan? Nah, untuk menyelesaikan itu kita butuh cara orang lapangan, yaitu dengan mengadakan apa yang disebut energi kinetic flux coefficient. Ini penyelesaian empirik integrasi energi kinetic flux. Jadi ini yang tadi tidak bisa diselesaikan kan, karena dia viscous. Bisa diselesaikan, tetapi harus punya fungsi V-nya. Seperti PR-mu itu. Seperti pekerjaan rumah saudara itu loh. U dibagi U max sama dengan 1. Dikurangi R per R pangkat seper N. Masukkan sini, baru bisa diintegralkan. Jangan bicara itu untuk orang industri, jangan bicara itu untuk orang lapangan. Dia lebih suka main handbook. Bagaimana main handbooknya? Dia kasih gini.
bolehkah saya V-nya ini saya anggap rata-rata ya? Oh, boleh, tapi koreksi dengan alfa, gitu ya. Kalau ini saya anggap rata-rata, saya koreksi dengan alfa. Jadi alfa itu bukan koreksinya V, tetapi koreksinya semuanya ini, energi kinetik flux koefisien dikalikan alfa. Jadi dianggap profilnya V-nya itu seragam, sehingga dia bisa keluar integral. Ya, kalau saya keluarkan integralnya, bukankah R rho V dA itu M dot? Alfanya tulis koreksinya. Maka integral V kuadrat per 2 dA sama dengan V kuadrat per 2, karena dia seragam. Nah, alfa ini didapatkan dengan rumus empirik yang tadi juga, ya. Kalau ini saudara dapatkan, M dot-nya tahu, yaitu V rata-rata kali PR kuadrat, ya, masih juga dikalikan dengan V kuadrat rata-rata per 2 sehingga pangkat 3 nanti, ya. Ya, ini kan jadi pangkat 3 kan? Oke. Lalu mengintegralkan, ya, V rata-rata sehingga didapatkan singkatnya dari hasil integrasi ini adalah rumus ini. Alfa adalah U dibagi V rata-rata pangkat 3 dikalikan 2N kuadrat dibagi 3 plus N dikalikan 3 plus 2N. Boleh dicoba nih. RI 4 kali 10 pangkat 3, N-nya 6, alfanya 1,08. Makin besar Reynolds number-nya, N-nya makin besar, V rata-rata dibagi U max-nya makin mendekati 1, demikian juga alfanya makin mendekati 1,03. Gitu loh. Sehingga makin besar RE, alfanya makin mendekati 1. Jadi koreksi ini ada di handbook. Di handbook perpipaan. Ya, Reynolds number, N-nya berapa, alfa sama dengan 1. Untuk dipakai bekerja di lapangan. Ya, oke. Nah, berarti kita selesaikan tadi. Kenapa Q-nya tidak dihilangkan, Pak? Q-nya tidak dihilangkan ini. Coba saudara letakkan dua telapak tanganmu berimpitan. Gosok. Apa yang saudara rasakan? Anget kan? Gesekan itu mendisipasikan energi dalam bentuk kalor. Ke internal energi dijangkitkan di dalam sistem. Ya, saya pernah nyoba saat kuliah di Jerman itu punya wind tunnel kecil untuk eksperimental di kelas, gitu ya. Oke, dia circular wind tunnel yang gini, yang apa itu melingkar terus, apa namanya melingkar terus itu. Pokoknya anginnya disirkulasikan, bukan sirkular, disirkulasikan. Ya, setelah saya nyalakan fan-nya selama 1 jam, ya, terus-terusan itu, udara yang diputar terus-terusan dan bergesekan dengan dinding salurannya itu bisa meningkatkan temperaturnya 2 derajat loh. Sehingga Q ini tidak dihilangkan dari persamaan. Justru Q ini kalau tidak ada dari luar, tidak ada yang memberi dan tidak juga didinginkan. Sistem ini tidak dipanaskan, sistem ini tidak didinginkan. Kok ada energinya panas timbul? Pasti itu akibat gesekan. Maka ini nanti akan ada hubungannya dengan M kali U2 dikurangi U1. Ini. Coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi dengan energi kinetik flux koefisien kita dapatkan ini. Kebanyakan insinyur mengatakan kalau aliran itu umumnya boleh diambil alfanya sama dengan 1. Ya, tetapi energinya tetap dihitung yang hilang. Oke. M dot kali alfa 2 dikalikan V2 kuadrat per 2 dikurangi alfa 1 V1 kuadrat per 2. Ya. Ini kalau Q-nya, Q dot itu apa? Bacanya bukan dQ dt ya ini ya. Ya. Q dot itu kan sejumlah kalor, bukan diferensial ini. Ini bukan diferensial. Ini adalah sejumlah kalor tiap satuan waktu. Itu adalah laju kalor. Kalau saya kalikan delta M, saya bagi delta M, kan sama dengan saya kalikan 1, kan tidak apa-apa kan? Maka
delta Q dibagi delta M disilang gini, delta M dibagi delta T adalah M dot. Sejumlah massa tiap satuan waktu, sejumlah kalor setiap satuan massa, sejumlah kalor tiap satuan massa. Oke. Berarti kalau sistem ini saya bagi M dot semua, jadi sejumlah kalor tiap satuan massa adalah kalor spesifik. Ya, U2 dikurangi U1 dan sebagainya dan sebagainya. Lalu jadi ini. Nah, ini ada pertanyaan yang seru nih. Ini jumlah energi di satu. Ini. Ini adalah di 2. Ya. Ini saya golongkan ada di sektor 2. Mestinya dalam kurung P1 per rho ditambah alfa 1 V1 kuadrat per 2 plus GZ1 itu, kalau tidak ada gesekan, pasti sama dengan P2 per rho tambah alfa 2 V2 kuadrat per 2 plus GZ2. Kalau misalnya ini satu bagian, ini juga satu bagian. Mengapa kok tidak sama? Mengapa di sektor 1 ada jumlah satu bagian, kok yang di sektor 2 tinggal 0,8 bagian? Berarti ada U2 dikurangi U1, dikurangi delta Q dm, 0,2. Berarti 1 sama dengan 0,8 tambah 0,2. Yang 0,2 itulah bagian dari energi yang hilang akibat gesekan. Jadi ini adalah jumlah energi aliran di satu spesifik ya. Jumlah energi aliran spesifik. Energi aliran spesifik di satu P1 per rho tambah alfa 1 P1 kuadrat per 2 tambah GZ1. Oke. Nah, saudara, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan kecuali dia terkonversi ke bentuk lain. Nah, kalau sekarang P1 per rho ditambah alfa 1 P1 kuadrat per 2 GZ1 berkurang menjadi P2 per rho ini, yang mana yang berkurang? Z-nya kah? Alfa 2 V2 kuadrat kah? Atau P-nya? P-nya, Pak. P-nya ya, Dewa Agung. Kenapa bukan Z-nya? Insinyur tidak memasalahkan ketinggian sebagai sesuatu yang hilang. Tetapi dia adalah target akhir. Seseorang disuruh bosnya merancang perpipaan untuk hotel tingkat 30. Maka dia tidak mungkin boleh berkata bahwa akibat gesekan bisa saja silakan dia tidak sampai tingkat 30. Tingkat 25 sajalah cukup. Pasti dia akan dipecat oleh jerakannya. Z harus tetap dipenuhi pada targetnya. Justru tekanan di aliran itu yang harus dipertahankan supaya terkompensasi sama. Dengan cara apa? Dengan cara merogoh uang lebih banyak untuk menggunakan pompa yang lebih tinggi tekanannya. Itu ya. Jadi kalau pikiran kita benar, maka mengapa Z dan V ini tidak boleh berkurang? Karena Z itu target. Demikian pula V sebagai penyusun laju massa itu juga target. Tidak bisa dia mengatakan gini, biarin sampai tingkat 25 aja Pak, dan biarin meskipun airnya mengucur, gak cukup buat keramas, gitu ya. No, tidak boleh. Dia harus sesuai dengan goal perencanaan, M dot-nya berapa. Karena M dot itu tergantung V, maka energi aliran itu harus dipenuhi untuk laju massa yang tetap. Pola pikirnya adalah tidak boleh membuat dia lalu alirannya melemah. Gitu ya. Siapa yang mengkompensasi V dan mengkompensasi Z itu? Mesin fluida. Kalau sudah ketahuan sekian yang hilang, berarti diperintahkan bikin pompa yang membuat dia mampu untuk mengkompensasi V-nya, terutama tekanannya, agar dicapai Z-nya yang tertentu.
Ini penting, nah. Ya. Nah, lalu delta Q per delta M-nya dinolkan. Mengapa dinolkan? Tidak ada kalor diberikan dari luar atau diambil dari dalam, didinginkan, tidak ada. Berarti ini sama dengan 0. Maka bila terjadi U2 dikurangi U1 sama dengan positif, mengapa ya tidak dipanaskan kok U2-nya meningkat, temperaturnya meningkat? U ini tergantung temperatur. Nah, delta U sama dengan CV delta T. Panas jenis pada volume konstan, ya, kalikan delta T. U2 dikurangi U1 positif, berarti ada energi terjangkitkan di dalam CV. The internal energy generated in dalam internal system kita. Internally di dalam sistem kita. Akibat friksi, ya. Bila energi persatuan massa atau daya persatuan laju massa yang hilang akibat friksi, jadi yang hilang itu dalam bentuk ini adalah energi persatuan massa atau daya persatuan laju massa. Jangan lupa ya, head itu adalah energi persatuan massa, ya, juga disebut daya persatuan laju massa. Sama saja itu. Satuannya katanya Haidar Hasan tadi adalah joule per kilogram. Didefinisikan sebagai head loss, ya. Jadi persamaan kita akhirnya B1 per rho, alfa 1 B1 kuadrat per 2 plus GZ1. D2 P2 per rho ditambah alfa 2 V2 kuadrat per 2 plus GZ2. Ya, ini akan sama dengan D2, tidak lain kalau D2 ditambah dengan head loss total. Karena namanya head loss-nya sudah disebut head, maka semuanya adalah head. Apa nama P per rho? Pressure head. Apa namanya V1 kuadrat per 2? Tidak satu lah. Apa yang disebut P per rho? Pressure head. V kuadrat per 2, velocity head. GZ, apa? Elevation head. Ya. Energi spesifik itu di dalam bahasa lapangan sebenarnya disebut head. Head yang hilang disebut head loss. Ya, P per rho, pressure head. V kuadrat per 2, velocity head. G per Z, elevation head. Energi potensial spesifik. Ya, oke. Kita sampai di sini. Kita sudah sampaikan. Siapa yang bertanya? Siapa yang mau tanyakan? Ini tadi sudah PR, kita sampai ini sebelum hari raya. Nah, head loss itu akan terbagi menjadi 2. Ini target kita kuliah hari ini. Ada yang ditanyakan? Halo, tidak ada Pak, sudah mengerti ataukah saya mau tanya gitu? Belum ada. Silakan, belum ada pertanyaan. Dewa Agung. Ya, belum ada. Yang lain. Oke, saya anggap saudara sudah mengerti dan sudah saya berikan share materinya tadi. Kita lanjutkan kajian tentang head loss. Ini keliru nulis ini. Bukan heat loss, tapi head loss yang benar itu. Oke, sudah lihat semua? Dari persamaan energi kita dapatkan ini. Head loss, kerugian energi aliran tiap satuan massa. Dari persamaan energi,
P1 per rho, alfa 1 kuadrat, V1 kuadrat per 2 kali ditambah GZ1, dikurangi P2 per rho, tambah alfa 2, V2 kuadrat per 2, tambah GZ2 adalah total head loss. Total head loss ini terdiri dari HL, disebut